Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah guru yang nanti akan mengajar kalian selama 1 tahun pembelajaran di tahun pembelajaran 2020-2021. Saya akan mengampu muatan pelajaran matematik atau matematika. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa berjalan dengan baik, dan semoga pandemik dari wabah ini segera lekas berlalu sehingga kita bisa berjumpa dalam pembelajaran secara langsung, tidak secara daring. Baik, hari ini kita masuk saja ke materi yang baru tentu saja. Di awal pembelajaran di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, materi yang pertama akan kalian pelajari dan akan saya sampaikan yaitu tentang matriks. Jadi matriks ini adalah materi di pembahasan yang pertama. Nanti ada beberapa subbahasan dalam matriks. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam berbagai operasi yang ada dalam matriks, kalian harus mengetahui dulu tentang bagian-bagian yang ada dalam matriks. Jadi yang pertama, dalam matriks ini kalian akan mengenal dan akan sangat dekat dengan istilah yang namanya baris dan kolom. Jadi yang pertama, kalau ada yang garis mendatar seperti ini biasa disebut dengan baris. Kemudian jika ada yang bentuk vertikal atau tegak, ini biasa disebut dengan kolom. Nah, dalam matriks ini biasa digunakan kurung. Kalau ini biasa kita lihat sebagai kurung yang mencangkup satu baris. Tapi dalam matriks ini biasa dikenal dengan kurung yang seperti ini. Jadi nanti ada yang disebut dengan baris. Jadi di sini biasa disebut dengan baris yang pertama, baris yang kedua, dan baris yang ketiga. Untuk yang bersifat horizontal atau mendatar disebut dengan baris. Nah, cakupan yang kedua adalah kolom. Ini disebut sebagai kolom yang pertama, ini sebagai kolom yang kedua, dan ini sebagai kolom yang ketiga. Sebelum kita masuk, kalian harus mengerti tentang dasar ini, bahwa ada baris, kemudian ada kolom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lanjut. Saya contohkan bahwa yang dinamakan matriks biasanya dia mencakup huruf-huruf kapital. Misalkan diketahui sebuah matriks A dengan posisinya adalah A, B, C, biasanya disimbolkan dengan A11, B12, A11, A12, A21, A22. Nah ini. Jadi ada simbol bahwa A11, kemudian A12, A21, dan A22 dalam anggota matriks A. Matriks A ini mencakup, atau setiap matriks nanti akan mencakup dengan istilah yang dikenal dengan ordo. Nah,
Ordo ini adalah istilah untuk perkalian antara baris dan kolom yang disebut dengan ordo. Di antara baris dengan kolom dinamakan ordo. Maka bahwa kita bisa simpulkan yang pertama adalah matriks A ini memiliki dua baris. Baris yang pertama, baris yang kedua. Maka ini dikenal dengan matriks A yang memiliki baris dua. Kemudian di matriks A juga memiliki dua kolom. Ini kolom yang pertama dan ini kolom yang kedua. Maka bisa kita simpulkan bahwa matriks A ini memiliki ordo 2 kali 2. Lantas ada lagi unsur dalam matriks A. Dalam matriks A di sini dituliskan bahwa A11. A11. Kemudian ada lagi dituliskan A12, A21, dan A22. Setiap angka yang memenuhi setelah huruf, angka yang pertama menunjukkan letak baris. Kemudian angka yang kedua menunjukkan letak kolom. Bahwa unsur matriks A yang pertama berada pada posisi baris yang pertama, kolom yang pertama. Maka disebut dengan A1. Selanjutnya ada matriks A12 atau unsur dari matriks A dengan huruf A12. Di sini dijelaskan bahwa letak baris duanya merupakan letak kolom. Begitu selanjutnya. Dijelaskan bahwa A12 terletak di baris yang pertama dan kolom yang kedua. Maka A21 di sini menunjukkan bahwa terletak di baris yang kedua, kemudian terletak pada kolom yang pertama. Dan yang terakhir, A22 menunjukkan unsur dari matriks A ini terletak pada baris yang kedua. Kemudian 2 di sini menunjukkan di kolom yang kedua. Hal ini menjadi dasar yang harus kalian ketahui dan pahami agar kalian mudah untuk menentukan tata letak yang nantinya akan mencakup 4 operasi: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang umumnya biasanya dalam SMK dipelajari menjadi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta ada variasi-variasinya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba masukkan nilai dalam matriks yang tersedia. Bahwa di sini misalnya ada 2, ada -1, ada 5, 10, 14, dan -4. Dalam matriks tidak hanya mengenal bilangan positif, bisa juga ada bilangan negatif. Maka dari itu harus jeli pada saat nanti mengerjakan operasi. Kita masih ada di awal. Yang pertama, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah matriks B ini memiliki ordo berapa kali berapa? Saya ingatkan kembali agar lebih mudah membacanya bahwa matriks ini kita bagi jadi 2, yaitu baris yang pertama dan baris yang kedua.
Kemudian kita bagi secara vertikal untuk menjelaskan bahwa dia ada di kolom yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Ini sebenarnya hanya simbol saja agar kalian mudah. Ini bisa kita simpulkan bahwa matriks B ini memiliki ordo 2, yang berarti dia memiliki 2 baris, dan 3, yang berarti dia memiliki 3 kolom. Bagaimana seandainya kalau kita ubah angkanya atau kita tukar angkanya menjadi 3 kali 2? Pastinya dia akan memiliki makna yang berbeda, karena jika ini memiliki baris atau 3 baris, ini memiliki 2 kolom. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, lanjut. Setelah kita ketahui dia memiliki ordo 2 kali 3, muncul misalnya pertanyaan. Unsur dari matriks B 21 berapa nilainya? Jangan sampai lupa bahwa matriks ini memiliki 2 baris, atau maksud dari B21 di sini terletak di baris yang kedua dan kolom yang pertama. Kolom yang pertama. Maka kalau kita simpulkan, baris yang kedua anggotanya 10, 14, dan min 4. Kemudian di kolom yang pertama anggotanya 2 dan 10. Yang tepat pada baris 2 kolom 1 adalah angka 10. Positif nilainya. Berarti B21 di sini nilainya adalah positif 10. Contoh yang lain. Misalnya dia berada pada unsur B13. Menjelaskan bahwa terletak di baris yang pertama. Baris yang pertama anggotanya 2, min 1, 5. Tapi dia menunjukkan tepatnya di kolom yang ketiga. Kolom pertama, kolom kedua. Maka baris yang pertama, kolom yang ketiga adalah positif 5. Ini yang harus kalian pahami untuk awal pertemuan pembelajaran kita di awal ini. Maka kalian boleh mengerjakan latihan. Yang pertama adalah latihan dasar. Diketahui matriks A anggotanya 2, min 1, 6, 10, 3, 7, min 9, 4, min 2. Ini yang pertama. Pertanyaannya adalah tentukan ordonya. Kemudian yang kedua atau yang B, kalian harus tentukan anggota dari matriks A dengan unsur A23. Itu nilainya berapa? Kemudian A31 nilainya berapa? Kemudian D itu A22 nilainya berapa, dan yang terakhir E itu A33 nilainya berapa. Mungkin satu soal dulu untuk di awal perjumpaan kita. Nanti jawaban ini dan soal lengkapnya
bisa kalian lihat di video ini dengan baik. Nah, Bapak minta nanti latihan ini kalian kerjakan pada media classroom. Kalian kerjakan pada media classroom. Nanti classroom. Nanti kalian bisa jawab dan Bapak langsung nilai pada classroomnya masing-masing. Terima kasih. Sampai sini terlebih dahulu untuk pertemuan kita yang pertama. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.